Salam menjua-jua. Nah, di Bapak Turang Rasenina, semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat pagi. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari ini ya. Ini saya. Hai pemirsa, hari ini kita mau pergi ke Tanjung Merawa karena ada kerjaan. Nih saya bawa biring nih. Oke ya, ini kita mau antar biring buat motor, walaupun hari itu udah pernah kami jatuh, tetap aja biring mau saya boncengkan, ya kan Ring? Iyalah, namanya anak. Saya pun nggak yang mau jatuh. Keluarkan dulu min semua, masukkan kampil dulu, itu kan nggak payah rasaan tuh. Ini tangan saya agak kebas pemirsa ya, makanya kita berhenti sebentar. Nanti menyusul di belakang Bapak Nirma sama Nirma ini. Oke, ini kita udah sampai di sinilah, dekat kebun kita yang di situ. Tengok pemirsa di sini. Macam mana bukit pun orang tetap tanam jagung. Tengok. Ih, gimana kita mau naik ya ini ya? Bukit banget ini. Kalau udah sampai bawah malas mau naik atas. Entah dari mana dia naik kebun ini, lebih kurang macam inilah. Ya. Cuman di tepi jalan itu aja sih. Yuk, nggak usah kita berlama-lama nanti lambat. Udah siap kamu susun? Kita let's go. Enak. Pakainya tasnya nih. Enak. Bisa? Mana yang sebelah lagi, Dek? Berat kali rasaan dulu ini. Enggak loh. Oke, jom. Udah servis kan? Servis sekalipun. Oke. Udah kayak Esa. Iya ya. Oke pemirsa, dengan perjalanan yang panjang cukup melelahkan, tapi kita tidak jatuh kali ini pemirsa, karena cuaca bagus dan nggak hujan. Nah, di sini saya mau menunjukkan kepada kalian proses pengukuran. Ini tuh kayak tanah warisan punya biring, dia jual. Jadi ini tuh yang bisa membelinya hanya keluarga, adiknya atau abang adiknya lah, dia adik beradik. Jadi ini yang membeli Pia ya. Inilah hasil dia kerja 2 tahun di Malaysia. Dia sudah boleh membeli kebun sawit pemirsa. Makanya saya bilang kita tuh nggak perlu lama-lama merantau. Tergantung kita boleh tak memanajemen uang kita. Tak payah tunggu sampai 10 tahun kamu merantau buat ini bang. Kalau kamu nggak bisa menyimpan uang, hangat. Sama aja. 10 tahun pun nggak tersimpan juga. Ini 2 tahun lah, udah boleh beli kebun dia. Oh, ini pun kebun During. Saya kalau kebun biring ini sampai sekarang, sampai kebun aja jauh Ring, tujuh. Hangat. Ini proses pengukuran ya. Oh, ternyata biring juga dapat yang ini ya Ring. Memang keren lah, nggak balik ke latihan dah. 2 teran. Oh. Mana biar? Jadi belum tanam du sawitnya? Kalau enggak, orang ini kan udah ditanamnya sawit Ring. Iya. Nanti kan ditanam dia sawitnya, disuruhnya mami. Ke bawah semua udah. Berarti dari tadi orang yang udah sampai ini. Belakang kampung pemirsa, harusnya harganya mehong juga ini kan. Harusnya ini ring-ring pun ring-ring. Atau berapa ring-ring jual? 1 rantai. Kata mami tadi tengok pasaran. Tengok pasaran. Iyalah, tengok pasaran. Mami orangnya, Iting orangnya sebenarnya dia orangnya jujurli sekalinya. Iya. Nggaknya mau dia ngambil keuntungan di mana-mana. Jadi siapa yang nanam padi di sini, Ring? Iting. Oh, kalau bilang tuh tadi ini ada dapat bagian itu kan bisa kami tanam sini jahe. Enggak dong, Wede. Udah siap pemirsa. Toko apa samping? Papa anda siap. Bapak Anda siap. Oh, jadi dia dari sini sampai bawah sana. Sampai jurdu. Oh, Ini zona kira ini. Masih dikira-kira.
Patang pagi sih metrok. Cantik kali Pak Dindu yang ini. 2 baris sawit ini yang cantik kali. Kok saya nengoknya kok ngeri kali nih kuning ini kayaknya dimakan lembu atau kerbau deh. Enggak, ini yang paling cantik. Lembu di jahit. Turan, tapi itu nanti setengah. Ah! Turan di setengah tuh. Ini proses pengutungan saudara Mara ya. Adik-beradik mama agak pening tadi karena ramai. Di KTP. Ada. Fotokopi nah gelas hari keluarnya. Kuai ada dari mana? Fotokopi nah cek tanggal kematian dua lah no. Iya, di sana ada nisannya. Kami bah keburan dek. Cek we akan nakari. Minta lagi aku kubur na. Sekali dek, sekali. Ngumsuh kam jada maksud nena lo bang. Ayo lo kak mesra ngikin. Oh nama munu anda muli heng nena keburu nasi merata keburu. Pulpen join takut tulis ku jo. Ini bapak. Itu dalam kita kuma tak Mama cari tanggalnya tanggal sekian. Bulan-bulan. Beginilah dia proses penjualan tanah warisan akhirnya tidak mendapatkan bayaran alias dero. Kok derong kok kin masuk gue. Gua pindah na sen permen. Di kok ditamber. Sih tenten. Pituranteng. Begitulah dia nasib anak perempuan di orang Karo ini ya. Tidak bisa meminta lebih, orang kasih syukur, nggak dikasih diam. Itu Pituranteng itu memang udah takdir. Takdir. Anak silburu mana orang tua dua. Buen. Bagaimana? Tapi ini enggak lah, Kenapa mas abe? hanya satu keturunan. Ih, Masap. Oma, sedih abang nginin kamu. Sedih Pak Luman nginin kamban kok. Dukat-dukat kok janda tahu-tahu nah. Dero. Pituran teh setengah. Nasa 10 jangan saat itu putaran sawit. Kasihan bir. Tengah ada bang beli. Tengah makalit lang labaw. Nanti kalau Darat kape teh na ilukong. dingin pemanggilan ngah je semua. Paisa ini na pangah katanggala. Nandesiano. Isa belum takala lah. Panggelam ni name. Gelar enggak tergelar. Harta labo di belakang. Begitulah dia kalau di tradisi orang Karo ya pemirsa. Makanya kalau kalian mau kawin, Pajong ko ni gala-gala tadekala. Panggelam. makanya kita perempuan orang Karo ini kadang mau kawin itu tanya berapa dia laki-laki. Jadi begini. Karena kalau rame dia laki-laki nanti ada periuknya bocor-bocor pun bagi untuk ramai-ramai orang ya kan Ting. Iya. Ginilah, walaupun tapi kalau ramai dia perempuan tak kisah. Inilah 7 orang pun perempuan tak kisah. Dapat 7 rantai satu. Ya lagi. Ya ampun, semangat dia tadi ini. Saya pun semangat ngantar dia pulang lagi. Akhirnya saya mau ketawa aja dengar. Sedih kali loh mama saya. Ring. Aduh. Saya udah selesai pengukuran tadi. Gimana perasaan lu setelah diukur tadi Ring? Sedih. Enggak ada pun 10 rantai. Teori nggak sesuai Ring. Memang kayak gitu kini hidup Ring. Itu pun bersyukur juga lah itu namanya warisan kan ada pun Dapat syukur. ada pun segitu udah syukur juga. Iya, daripada enggak ya. Oke pemirsa, udah selesai pengukuran ladang. Kasihan juga lah sama Biring. Nggak apa-apa pemirsa, manusia nggak adanya yang adil. Ya kan, yang adil hanya milik Tuhan. Betul tak? Makanya saya bilang sama Biring, dikasih aja syukur Biring, jangan makan hati. Harap adik saya berlaku adil lah. Bukan adil dari segi apa ya kan, masalahnya. Makanya kita anak perempuan ini kalau orang Karo, makanya kita tuh harus kerja keras. Macam saya pula ini kan, macam saya, suami saya orang India pula, bukan orang Karo. Kalau tadi suami saya orang Karo, boleh saya harapkan suami saya itu dapat harta warisan karena dia anak lelaki. Nah, ini suami saya orang India, bukan orang Karo. Jadi nggak ada apa yang bisa saya harapkan gitu. Jadi saya harus berusaha untuk anak-anak saya ke depannya. Kalau kayak mama nih sebenarnya dia nggak terlalu memikirkan sih. Kenapa? Karena belah bapak saya kan anak lelaki, dia dapat warisan.
Terus sawitnya itu letaknya strategis. Sekarang aja tuh satu rantainya tuh harganya udah 35 juta. Di sana ada 15 rantai. Itu udah berapa? Itu perkiraannya udah memak saya itu hampir 500 jutaan gitu, 150.000 ringgit. Dia nggak terlalu memikirkan ini sih sebenarnya. Cuman sedikit gambaran untuk kalian gitulah, dia memang tradisi orang Karo pemirsa. Ya, macam saya nggak ada. Ya, even suami saya orang Indonesia pun kalau dia bukan keturunan orang Karo atau orang Batak, ya udah kita nggak ada mengharapkan warisan apa-apa. Jadi ya berusahalah untuk mencari untuk diri sendiri. Tapi bila nanti anak saya, dia udah kategori orang Karo kan, karena anak saya sekarang bermarga Ginting dia. Nah, macam si Lasmi kalau dia kawin nanti sama orang Karo, dia boleh harapkan harta warisan dari belah suami dia. Macam Mages juga, Mages anak lelaki yang paling besar kan, dia yang akan membagikan harta warisan kepada kakak dan adiknya. Nah, kenapa si Mages? Mages tuh tergantung berapa dia mau kasih sama kakak dan adiknya. Tapi rumah untuk si Madeven. Makanya saya beli tapak rumah. Nah, biar nanti anak saya itu ada. Saya udah beli tapak rumah 3. Ada untuk Ami, ada untuk Mboy, si Madeven ada untuk klinik dan kedai. Begitu pemirsa, makanya hantu macam saya cari duit untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kalau misalkan tadi suami emak saya bukan orang Karo, bayangkan hanya dapat 7 rantai warisan. Apa mereka makan di hari tua? Kalau misalkan mereka masih muda, nggak mencari, nggak menabung. Tapi untunglah saya pun udah buat BPJS mama saya. So pemirsa, untuk hari ini video kita sampai sini saja ya, kita balik. So boleh katakan mama saya hanya dapat sedikit duit lagi, dan itu juga harus dia berikan kepada anak lelakinya. Kami nggak dapat. Dia macam contoh bagi 2. Contoh uangnya 20 juta. 10 juta untuk mama saya, 10 juta dia akan bagi untuk anak lelaki dia. Kalau misalkan anak lelaki dia ada 2 orang, nah 55 juta. Anak perempuan hanya ada apa? Dapat apa? Dapat uanginya saja. Begitu. Jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye bye.